Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Program vaksinasi untuk guru dan tenaga pendidik belum rampung. Tercatat baru 28% yang sudah divaksin. Pemerintah menargetkan vaksinasi untuk guru rampung pada pekan kedua bulan ini, namun molor menjadi Agustus. Berikut Rini Herani melaporkan. Nah, ini kemudian ada pertanyaan lagi nih Bu, dari teman kita RRI soal PTM terbatas. Pemerintah menargetkan vaksinasi guru dan tenaga kependidikan harus mundur dari target yang ditetapkan. Semula, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menargetkan vaksinasi guru rampung pada pekan kedua Juni hingga jenjang pendidikan tinggi. Namun kini Nadiem menetapkan vaksinasi paling telat selesai Agustus 2021. Dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI Senin 31 Mei lalu, Nadiem mengungkap hingga kini vaksinasi dosis pertama baru dilakukan terhadap 28% guru dan tenaga kependidikan secara nasional. Sementara vaksinasi sudah dilakukan sejak lebih dari 3 bulan lalu. Mantan CEO Gojek ini pun mengakui sebaran pelaksanaan vaksinasi terhadap guru dan tenaga kependidikan tidak merata di setiap provinsi. Oleh karena itulah Kemendikbudristek akan turun tangan menghadirkan lokasi vaksinasi dan vaksinator yang mekanismenya akan diatur Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Kita masih berhasil memvaksinasi 28% dari 5,6 juta pendidik dan tenaga pendidik di Indonesia. Walaupun mungkin masih bisa kita tingkatkan lagi kecepatannya, lebih dari 1,54 juta guru dan dosen sudah divaksinasi. Tapi variabilitasnya per daerah sangat besar. Tapi totalnya itu sudah mencapai 28%. Jadi benar-benar kita akan mengejar, alhamdulillah tim dari Kemenlu dan Kemenkes telah mendapatkan 75 juta dosis vaksin sudah diterima. Sementara itu juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, hingga saat ini pihaknya terus mempercepat proses vaksinasi guru dan tenaga kependidikan. Nadia juga menjelaskan hingga saat ini belum ada rencana untuk memulai vaksinasi COVID-19 kepada anak-anak di bawah usia 18 tahun yang juga akan masuk sekolah Juli nanti. Nadia pun meminta pihak sekolah untuk mempersiapkan diri terkait fasilitas protokol kesehatan dan alur kegiatan di sekolah dengan kebiasaan baru sebelum memulai pembelajaran tatap muka pada Juli mendatang. Nah, mengenai kebijakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka, tentunya dari sektor kesehatan, kita memastikan bahwa protokol kesehatan itu betul-betul diterapkan dan dipenuhi, termasuk sarana dan prasarananya. Nah, nanti terkait kebijakan tentang ini adalah menjadi ranahnya kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, untuk kemudian melihat bagaimana implementasi dari pembelajaran tatap muka yang direncanakan ini betul-betul pertama memastikan tidak menjadikan suatu sumber penularan baru, dan yang kedua adalah tadi untuk mencegah sumber penularan baru ya protokol kesehatan harus diterapkan baik pada siswa maupun juga kepada guru dan tenaga pendidik. Berdasarkan data yang disampaikan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam paparan saat raker dengan Komisi 10 DPR RI, saat ini pemerintah baru berhasil memvaksin 1,54 juta guru dan tenaga kependidikan. Total guru dan tenaga kependidikan yang menjadi target vaksinasi bahkan mencapai 5,6 juta. Adapun laju vaksinasi yang dilaporkan berjalan dengan cepat diantaranya DKI Jakarta sebesar 78% dan daerah istimewa Yogyakarta 75%. Sementara daerah yang capaian vaksinasi guru dan tenaga kependidikan belum maksimal yakni di Jawa Barat 34% dan Jawa Timur baru 35%. Bahkan di Maluku Utara baru 3.000 guru dan tenaga kependidikan atau sekitar 3% yang divaksinasi. Di Aceh hanya 1.000 guru dan tenaga kependidikan atau sekitar 2% yang sudah divaksin.